Udah terusan tadi belum. Dia nggak terkunci. Mana kameranya? Iya, masih double. Masih double nih. Oh, makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah jumpa lagi kita di acara EDUMI, Edukasi Mingguan RSUD Jenderal Ahmad Yani. Terima kasih, selamat datang Bapak Ibu. Sambil menunggu panggilan ke ruangan untuk diperiksa, atau Bapak Ibu menemani keluarga untuk memeriksakan diri di rumah sakit, setiap hari Rabu, Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani mengadakan edukasi terkait permasalahan-permasalahan kesehatan dengan para ahlinya. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa itu okupasi terapi yang akan disampaikan oleh Saudara Meida Tiaskinasih, STROT. Beliau adalah ahli okupasi terapi RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Silahkan Mbak Meida. Terima kasih Bu Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Meida Tiaskinasih. Saya selaku terapis okupasi di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Saya bertugas di ruangan instalasi rehabilitasi medik. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mengenalkan apa sih okupasi terapi itu agar Bapak Ibu sekalian lebih memahami tentang peranan okupasi terapi dalam kesehatan dan kesejahteraan kehidupan sehari-hari. Sedikit saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Meida Tiaskinasih. Saya lahir di Bogor 19 Mei 96. Alamat saya di Hadimulyo Barat. Kemudian riwayat pendidikan saya bersekolah di SD Negeri 11, SMP Negeri 3, SMA Negeri 2, dan saya lulus sebagai diploma 4 okupasi terapi di Poltekkes Surakarta tahun 2017. Untuk riwayat pekerjaan saya pernah bekerja di Gemalering Center di Jakarta, Mutiara Edu Sensori, praktek mandiri, dan saat ini saya bergabung bersama RSUD Ahmad Yani Kota Metro. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih okupasi terapi itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sebagian sudah ada yang tahu, sebagian juga mungkin masih belum tahu ya apa ya okupasi terapi itu. Baik, di sini okupasi terapi adalah profesi kesehatan yang menangani pasien atau klien dengan gangguan fisik dan atau mental yang bersifat sementara atau menetap. Jadi peran kami adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada klien-klien atau pasien yang mengalami gangguan fisik ataupun mental. Nah, terapi okupasi sendiri ini berpusat pada klien yang peduli dengan peningkatan kesehatan, kesejahteraan melalui aktivitas yang bermakna. Nah, jadi terapi okupasi itu kita memberikan aktivitas-aktivitas yang bermakna, bertujuan guna untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan para penyandang gangguan fisik maupun gangguan mental. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk memungkinkan klien berpartisipasi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari
dan mencapai kemandirian fungsional. Jadi tujuan kami sebagai terapi okupasi adalah memungkinkan klien untuk mampu mandiri, kembali mandiri secara fungsional dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka mampu melakukan kehidupan sehari-hari dengan mandiri. Terapis okupasi, kami menangani orang-orang dan komunitas untuk meningkatkan kemampuan mereka supaya mereka mampu terlibat lagi dalam pekerjaan mereka yang sebelumnya, atau memodifikasi pekerjaan lingkungan untuk lebih mendukung keterlibatan mereka. Jadi kita mengupayakan memampukan kembali untuk klien bisa kembali ke bekerja ke tempat sebelumnya, ataupun kita modifikasi lingkungan pekerjaannya supaya klien mampu aktif lagi berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini area praktik terapi okupasi. Jadi untuk dalam praktiknya, kami memberikan aktivitas terapeutik yang bermakna, bertujuan, guna meningkatkan atau mempertahankan kinerja okupasional dan area okupasional. Apa sih yang dimaksud aktivitas terapeutik? Jadi, aktivitas terapeutik itu adalah aktivitas yang memang diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu untuk mencapai goals yang kita ingin capai, seperti itu. Nah, di sini ada kinerja okupasional. Yang pertama, kita akan melatih kemampuan sensori dan motorik yang terganggu pada pasien tersebut. Selain kemampuan sensorik motorik, juga ada kemampuan kognitif yang akan kita latih juga, yang akan kita stimulasi. Kemudian persepsi itu contohnya persepsi visual, seperti itu. Terus kemampuan sosial. Nah, di sini kemampuan sosial adalah harapannya kita mengharapkan klien-klien atau pasien-pasien itu mampu kembali bersosialisasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian spiritual, keagamaan. Nah, untuk areanya sendiri, area okupasional atau area yang kita bantu dari terapi okupasi adalah yang pertama ADL atau aktivitas sehari-hari. Jadi kita mengharapkan pasien itu kembali mandiri untuk aktivitas sehari-hari, contohnya mobilitas, makan, minum, mandi, buang air, berhias, perawatan diri, komunikasi, dan kegiatan aktivitas sehari-hari lainnya. Terus yang kedua itu produktivitas. Nah, jadi kita mengharapkan klien mampu kembali melakukan produktivitasnya. Kalau untuk kondisi anak-anak itu bisa bermain, belajar, kemudian kalau untuk yang dewasa itu bekerja atau pengelolaan rumah tangga. Kemudian yang ketiga itu leisure, pemanfaatan waktu luang seperti bermain atau rekreasi. Nah, jadi di sini juga saya akan menjelaskan lagi setting kerjanya OT itu di mana aja sih. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau cari okupasi terapi itu adanya di mana aja ya, atau bekerjanya bisa di mana aja ya, seperti itu. Ini ada banyak. Saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama hospital klinik. Nah, ini salah satu contohnya adalah bekerja di rumah sakit ataupun di klinik-klinik seperti itu. Kemudian bisa di rehabilitasi center. Jadi tempat rehabilitasi contohnya kayak rehabilitasi khusus stroke, rehabilitasi khusus kejiwaan, seperti itu. Kemudian privat praktis itu praktek mandiri seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian community based rehabilitasi, jadi berbasis komunitas. Kemudian di sekolah-sekolah spesial seperti sekolah-sekolah inklusi ataupun sekolah khusus yang memang menangani anak-anak autis, seperti pusat pelayanan autis, seperti itu, OT juga bisa berperan di situ. Next, selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih peran terapi okupasi kalau untuk di rumah sakit. Nah, kalau di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani sendiri, terapis okupasi itu ada di instalasi rehabilitasi medik, ada di lantai bawah. Nah, tim kerjanya yaitu ada dokter spesialis rehabilitasi medik dengan fisioterapis dan juga terapis bicara. Klien-klien yang kami tangani yaitu area fisik dewasa. Untuk area fisik dewasa itu contohnya pasien-pasien yang mengalami stroke, patah tulang, post fraktur, kemudian brain injury, cedera saraf, dan masih banyak kondisi lagi yang lainnya kalau untuk fisik dewasa. Nah, untuk kondisi area pediatri atau anak-anak
itu kita juga menangani anak-anak seperti autism, Down syndrome, cerebral palsy, atau anak-anak dengan gangguan belajar seperti itu, gangguan tumbuh kembang. Itu juga area-area yang kami tangani. Nah, untuk intervensinya sendiri, kami berfokus pada menciptakan atau memfasilitasi klien-klien agar terlibat kembali dalam pekerjaan atau perannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya mampu berpartisipasi lagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini beberapa kondisi yang biasa ditangani oleh okupasi terapi. Yang pertama TBI. TBI itu trauma brain injury. Jadi misalkan ada klien yang mengalami lesi pada otaknya seperti itu, artritis, sendi, autism, terus amputasi, sensory processing disorder, itu anak-anak yang mengalami gangguan pemrosesan sensori. Kemudian ada di mental health juga, kejiwaan, terus stroke, demensia. Demensia itu pikun ya, mudah lupa. Terus kemudian gangguan belajar, Down syndrome, tadi saya sebutkan, cerebral palsy, Parkinson, ADHD, dan lainnya. Next, nah ini untuk konsentrasi anak, motorik halusnya, terus mengajarkan anak duduk, belajar, seperti itu. Terus untuk gambar yang terakhir itu kita melatih kekuatan kontrol posturalnya untuk anak-anak yang memiliki kondisi contohnya cerebral palsy seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa contoh video yang bisa ditonton. Nah, ini contoh peran okupasi terapi di luar negeri ya, Ibu Bapak sekalian. Ini untuk kondisi dewasa. Nah, jadi kalau misalkan masih belum belum terbayang nih okupasi terapi ngapain sih kerjanya kayak gitu. Nah, ini contohnya di luar negeri. Ini latihan untuk motorik halus tangan. Jadi untuk koordinasi kemampuan jari-jari tangannya dengan aktivitas-aktivitas tertentu dan alat-alat tertentu yang memang disediakan. Nah, jadi pasien dilatih untuk mampu memegang, memposisikan benda-benda kecil kayak gitu. Harapannya karena di sini ibu-ibu dia ingin mampu masak lagi secara mandiri seperti itu. Jadi dia harus mampu memegang benda-benda kecil, memanipulasi benda-benda kecil. Nah, di situ bisa kita lihat bagian tangannya memang memiliki keterbatasan karena sakitnya. Boleh dicepetin nggak apa-apa, Mas? Dicepetin. Nah, ini juga pakai koin-koin. Nah, beliau memiliki keterbatasan gerak, jadi kemampuan geraknya tidak bisa full. Jadi tadi pas mau memasukkan, terapisnya membantu untuk menurunkan sedikit jangkauan tabungnya. Nah, ini contoh lainnya. Ini untuk latihan koordinasi. Nah, pasien diminta untuk mengambil bola-bola yang ada di dalam dengan menggunakan tangannya. Nah, ini kenapa pasien menggunakan tangan kiri? Itu juga kita biasanya juga akan menanyakan kepada klien tangan mana yang dominan untuk digunakan aktivitas sehari-hari seperti itu. Jadi kita perhatikan juga tangan dominan yang biasa digunakan dan tangan bagian mana nih yang mengalami gangguan seperti itu. Jadi yang kita latih adalah tangan dominan yang akan selalu dilakukan dalam aktivitas sehari-hari.
Nah, memang terlihat seperti mainan mungkin ya, tapi dari aktivitas tersebut harapannya adalah klien mampu menggunakan fungsional tangannya itu kembali untuk aktivitas sehari-hari. Ini untuk contoh di kondisi anak. Di sini anak mengalami kondisi ADHD. ADHD itu adalah anak memiliki gangguan seperti hiperaktif, kontrol emosi yang tidak baik, gangguan konsentrasi, seperti itu. Di sini targetnya adalah kita melatih perilakunya anak untuk konsentrasinya juga. Nah, ini contoh lagi, ini setting aktivitas bisa dilakukan di rumah dengan peralatan yang ada di rumah. Nah, kalau ini untuk setting di rumah sakit, ruangannya. Nah, di sini anak-anak diberikan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi, melatih kemampuan kognitifnya, kemudian kemampuan motoriknya. Karena untuk anak-anak yang memiliki gangguan tumbuh kembang ataupun memiliki gangguan kondisi lain, itu mereka memang perlu peran okupasi terapi untuk melatih kemampuan-kemampuan fungsionalnya agar bisa mempersiapkan mereka bisa bersekolah contohnya, atau mereka bisa bermain sosialisasi dengan teman-teman seusianya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah peran okupasi terapi itu memang tujuannya untuk kembali memandirikan pasien dalam aktivitas fungsional dan memungkinkan pasien untuk kembali lagi ke pekerjaannya. Contohnya untuk seorang petani atau seorang Pak Lurah, seperti itu. Kita latih motorik-motorik tangannya supaya mereka mampu mengerjakan aktivitas-aktivitasnya seperti sedia kala lagi. Nah, untuk kondisi anak-anak itu kita harapannya adalah anak mampu bersekolah. Goals akhirnya kita mengharapkan anak mampu bersekolah sesuai dengan usianya. Terus anak mampu mandiri dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian juga anak mampu berkomunikasi dengan baik dan sosialisasi dengan baik dengan teman-teman yang ada di lingkungannya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu sampaikan. Saya persilahkan. Mungkin pertanyaan yang sering muncul, Mbak, di masyarakat. Bagaimana sih prosedur untuk bisa kontrol atau mendapatkan pelayanan okupasi terapi di rumah sakit? Oke. Kalau untuk prosedurnya, biasanya yang pertama itu kalau untuk yang alur BPJS itu biasanya kan kita meminta rujukan dulu ke puskesmas, terus kemudian kita dirujuk ke rumah sakit, akan diperiksa oleh dokter spesialis rehab medik. Karena tim bekerja kami dengan dokter spesialis rehab medik, kemudian nanti akan dirujuk ke rumah sakit yang memang ada okupasi terapinya. Nah, nanti setelah melakukan pemeriksaan dengan dokter spesialis rehab medik, nanti akan diarahkan sesuai kebutuhan dari klien tersebut. Misalkan klien masih memiliki, untuk pasien dewasa ya Bu ya, contohnya klien masih memiliki keterbatasan gerak di bagian tangan. Nah, akan diprogramkan oleh dokter spesialis rehab medik untuk latihan fungsional tangan nih bersama okupasi terapi, seperti itu. Jadi nanti
yang akan memeriksa terlebih dahulu itu dokter spesialis rehab medik, kemudian akan dirujuk ke okupasi terapi kalau untuk di rumah sakit. Kasus-kasus apa saja sih yang sering ditangani di okupasi terapi? Oke. Kalau untuk kasus-kasus di RSUD Jenderal Ahmad Yani yang biasa kami tangani itu untuk Ibu Yunita, Ibu Supiati. untuk kondisi kasus dewasa itu tadi contohnya ada pasien post stroke. Pasien post stroke kita akan mengembalikan, mengajarkan lagi untuk kemandirian fungsionalnya. Contohnya pasien kesulitan untuk minum sendiri karena ada keterbatasan gerak yang dialami pasca stroke tersebut. Oke, kita akan latih bagaimana kemampuan pasien itu supaya bisa minum secara mandiri lagi. Yang kedua, post fraktur. Post fraktur itu misalkan beliau memiliki keterbatasan gerak nih untuk mobilitas, contohnya untuk misalkan untuk membuka pintu, menutup pintu. Oke, kita latih juga nih yang jadi kendala tersebut seperti itu. Nah, dalam latihannya itu kita akan memberikan aktivitas-aktivitas yang bertujuan seperti contohnya misalkan kalau untuk aktivitas buka pintu, kita memberikan media terapi di mana yang memfasilitasi gerakan membuka pintu seperti itu. Terus pasien-pasien dengan cedera saraf, contohnya kayak LBP seperti itu. Terus kalau untuk kondisi anak-anak, nah kondisi anak-anak ini cukup lumayan ya Bu ya. Jadi contohnya kayak autism, gangguan tumbuh kembang atau anak-anak yang terlambat perkembangannya, terus kemudian anak-anak hiperaktif atau ADHD, anak-anak Down syndrome, cerebral palsy, atau bahkan anak-anak yang terlihat normal tapi ternyata mereka memiliki gangguan konsentrasi dalam belajar seperti itu. Sekali lagi masyarakat siswa di Yang pertama, apakah di RSUD Jenderal Ahmad Yani ada okupasi terapi? Mungkin lebih dijelaskan jadwalnya hari apa saja untuk Oke. Untuk saat ini di RSUD Jenderal Ahmad Yani sudah ada okupasi terapi saya sendiri untuk terapisnya, dan untuk jadwalnya itu ada di hari Senin sampai dengan Sabtu. Jadwal konsul dokternya itu ada di Selasa dan Kamis. Jadi kalau untuk pelayanannya kita melayani di hari Senin sampai dengan hari Sabtu untuk di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Dan untuk ruangannya itu ada di ruang instalasi rehabilitasi medik di lantai 1, lantai bawah. Mungkin sekian informasi dari saya. Apabila nanti Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan, bisa nanti konsultasi dengan dokternya langsung kalau misalkan mengalami kondisi-kondisi tertentu gitu. Nah, untuk mencari pelayanan okupasi terapi ada di instalasi rehabilitasi medik di bawah seperti itu. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa lebih peduli dengan kesehatan diri kita dan keluarga kita masing-masing seperti itu. Sekian, bila saya ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Meida atas penjelasannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah setia bersama kami Edumi, Edukasi Mingguan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Saya informasikan kembali bahwa okupasi terapi telah tersedia di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro dengan jadwal dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi silahkan bila Bapak Ibu, keluarga, saudaranya membutuhkan okupasi terapi, Bapak Ibu bisa meminta rujukan untuk mendapatkan pelayanan okupasi terapi di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Metro. Terkait kegiatan Edumi, bila Bapak Ibu memiliki masukan
permintaan untuk mendapatkan edukasi terkait informasi kesehatan, silahkan bisa mengirimkan pesan di website kami atau di chat IG atau Facebook, atau bisa langsung mengirimkan SMS di call center kami. Terima kasih. Edumi hadir untuk meningkatkan kemandirian masyarakat hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.